Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari Minggu ini Kau ajak untuk bersujud menyembah Engkau sebagai Allah yang penuh perhatian, penuh kepedulian demi kesejahteraan dan kebaikan manusia. Curahkanlah rahmat-Mu supaya kami mempunyai kepedulian kepada orang di sekitar kami. Bahwa kekayaan yang Kau berikan kepada kami bukan hanya untuk kami sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Terlebih orang yang membutuhkan, terlebih untuk bangsa negara, terlebih untuk siapapun yang membutuhkan itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini Yesus ditantang, ya, bukan hanya ditantang tapi dijerat untuk bayar pajak atau tidak. Dan kita mendengar kalimat yang sangat terkenal. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Berikanlah kepada manusia orang lain yang mempunyai hak untuk itu. Lalu, dan ini suatu dilematis sebetulnya pada zaman Yesus, karena kalau dia tidak bayar pajak, maka dia akan ditangkap oleh orang-orang penjajah Romawi. Kalau dia bayar pajak, maka dia dianggap pro pemerintah, pro penjajah. Maka menjadi sesuatu jawaban yang sangat dilematis ketika boleh bayar pajak atau tidak. Yesus mengatakan ambil koin, ya, uang dari tembaga atau besi pada waktu itu. Lihat, ini gambar Allah. Gambar siapa ini? Gambar Kaisar. Yesus mengatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, kepada negara. Dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jawaban Yesus yang sangat-sangat bijaksana ini keluar dari jerat orang Yahudi yang ingin menjerat Yesus, menangkap Yesus supaya Yesus dipersalahkan. Dan ini merupakan suatu yang sangat luar biasa karena sebetulnya Yesus bukan hanya soal membayar secara keuangan, tetapi lebih daripada itu. Bagaimana dia peduli dengan kesejahteraan, keselamatan manusia. Ya. Jadi Yesus tidak terpancing kepada sekedar soal keuangan, finansial. Karena itu juga penting bagi negara, karena negara juga bukan hanya bertanggung jawab atas 1-2 orang, tetapi untuk kesejahteraan bersama, bonum comune. Jadi segala sesuatu yang demi kebaikan bersama, bukan hanya keuangan, tapi juga undang-undang yang sekarang sedang viral, sedang hoax, sedang rame, itu tentang Omnibus Law. Ya, undang-undang tentang cipta kerja, undang-undang tentang bagaimana kita mendapatkan investasi, ya. Bagaimana kita mendapatkan modal dari bangsa asing karena mereka mempunyai kemampuan teknologi yang tinggi, yang besar, yang kita belum punya. Untuk sampai ke Indonesia, untuk diproduksi oleh tenaga kerja, ya. Dan kita mendapatkan orang-orang mendapatkan pekerjaan karena itu. Jadi mengundang perusahaan itu penting sekali, kalau tidak. Jadi kalau kita lihat dalam bacaan pertama, Tuhan menggunakan Kores, bangsa yang tidak mengenal Allah. Seperti halnya katakanlah bangsa RRC yang tidak mengenal Allah datang kemari untuk memberikan keselamatan kepada banyak orang di sini, entah pekerjaan, entah pajak, entah apa saja di sini. Ya. Dan karena urusan pajak, urusan undang-undang penanaman modal begitu kacau balau yang belum pernah diperbarui. Ya, ada banyak meja-meja, ada banyak korup-korup di berbagai tempat sehingga orang mau datang kemari di zaman sekarang ini menjadi sulit, dan Jokowi berusaha untuk membuat itu. Jadi secara logika demikian, tentu ada yang detail-detailnya yang tidak pro buruh, itu benar juga. Tapi kalau pro buruh juga harus diperhatikan juga, ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu dapat bekerja kalau mereka tidak mendapatkan untung. Jadi harus saling win-win solution. Tapi poinnya adalah bahwa kita, saudaraku terkasih, rahmat yang Tuhan berikan kepadaku, kepada Anda, kepada siapa saja, itu tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga
ku berikan, ku sampaikan kepada orang-orang lain. Ya, supaya orang mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, mendapatkan uh, apa saja yang dibagikan oleh saudara-saudara kita yang lain. Salah satu unsur penting di dalam unsur positif di dalam pandemi ini adalah apa? Di YouTube orang mulai membagikan pengetahuan-pengetahuan mereka dengan berbagai macam cara. Entah ada yang memberi nasihat, entah ada orang bagaimana cara menanam alpukat, mangga yang bisa berbuah, durian, segala macam daya kemampuan skill-skill yang luar biasa yang dibagikan kepada banyak orang sehingga orang banyak tahu. Ada banyak bakat-bakat yang tidak bisa, yang tidak pernah terbayangkan sekarang orang mulai membagikan itu. Jadi orang mulai share. Dan dengan share itu juga dia mendapatkan hadiah karena dia kalau pengikutnya semakin banyak maka dia juga mendapatkan uang dari YouTube. Ya, jadi ketika jumlah jutaan pengikut, subscriber dan like maka dia mendapatkan hadiah juga. Jadi saling tolong menolong, saling bertanggung jawab satu sama lain tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang yang lebih lain, skill, kemampuan, bakat. Ya. Jadi soal apa saja, soal jualan, soal rumah, soal apa, orang mulai melihat bagaimana orang menjadi sukses. Ya. Lalu menunjukkan juga bagaimana orang dalam dunia yang bukan hanya dunia yang kelihatan, dunia yang tidak kelihatan pun seringkali orang masuk di dunia seperti itu, dunia gaib, aneh-aneh macam-macam yang bisa dibagikan. Dan orang kan kebutuhannya macam-macam. Ada orang suka dalam bidang ekonomi, ada orang suka dalam bidang katakanlah gaib, dunia yang nggak kelihatan, ya macam-macam. Ya. Dan itu orang menjadi mengerti, memahami bahwa dunia itu begitu kompleks, begitu begitu kompleks yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bukan hanya yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun. Dan Tuhan juga menciptakan itu. Ya. Dunia lelembut doa, dunia setan katakanlah seperti itu. Menarik juga untuk melihat bagaimana juga kemudian banyak orang menjadi murtad dari agama A menjadi agama B, lalu agama B menjadi agama A. Dengan kesaksian-kesaksian orang bisa mendengarkan, orang bisa melihat, orang bisa mencermati, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia orang bisa mengakses. Jadi dunia itu menjadi suatu kampung yang luar biasa dan pandemi ini membuka mata kita. Jadi kita lebih terbuka. Ya, jadi rahmat besar dari pandemi ini adalah kita menjadi terbuka mata kita. Dan bukan hanya dalam dunia yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun. Yang tidak nampak ini juga. Ya, Tuhan menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya. Hingga kita menjadi sadar bahwa manusia itu begitu luar biasa. Ciptaan Allah yang begitu sempurna, masterpiece. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Allah menjadi manusia. Kenapa Allah datang menyelamatkan manusia supaya manusia tidak hanya terpaku pada sesuatu hal tetapi juga diselamatkan, ya, ditebus. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah dalam diri Yesus, ya. Karena itulah saudaraku yang terkasih. Nah, karena Allah menjadi manusia menyelamatkan kita karena begitu ciptaan Allah yang begitu luar biasa, yang masterpiece ini, itu adalah manusia. Diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Ya. Jadi itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Mari, kita diciptakan, Anda diciptakan bukan hanya untuk diri kita masing-masing, tapi bertanggung jawab terhadap orang lain, terhadap sesama. Ya. Bertanggung jawab terhadap penderitaan orang lain juga. Misalnya kalau ada kalau ada malapetaka atau bencana, orang-orang saling menolong, saling membantu. Ya, orang-orang saling mengumpulkan dana. Dan itu lewat YouTube, ada yang sampai miliaran. Ya. Peristiwa satu dapat dengan mudah diterima oleh orang lain dalam waktu sedetik. Masukkan ke YouTube, orang lain tahu apa yang terjadi. Ya. Nah, itulah saudaraku yang terkasih, rahmat yang dicurahkan dengan COVID pandemi ini, yaitu bahwa orang menjadi care terhadap orang lain. Dan kita harus juga belajar bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut. Jadi
Dengan kata lain, kita harus menjadi terang, menjadi bintang bagi orang di sekitar kita. Dan harus kita sadari ternyata untuk menjadi bintang, untuk menjadi terang itu bukanlah yang gampang. Karena di dalam diri kita ada juga banyak kegelapan-kegelapan yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan bagaimana cara kita memperbaiki diri? Kita tahu betapa sulitnya untuk bertobat. Katakanlah. Karena apa? Kenapa harus bertobat? Karena dengan bertobat itu kita mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang menjadi makananku. Dan itu yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dalam semua aspek kehidupan. Ya. Beberapa hari yang lalu seorang ibu yang sudah hampir putus asa karena keluarganya kacau balau. Anaknya juga kacau balau. Lalu cucunya juga kacau balau. Ya. Katakanlah seperti itu. Lalu bagaimana cara memulihkan situasi seperti ini? Ya, seperti orang yang tidak waras lagi, katakanlah rumah kami. Lalu saya bilang, ya mari kita sadari supaya kita dipulihkan lagi dalam situasi yang lebih baik. Kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan. Mulailah dari diri kita sendiri. Ya. Lalu bagaimana caranya? Saya bilang adalah berdoa dan berpuasa. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita mohon maaf atas segala kekurangan dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Terhadap anak kita, terhadap orang lain, terhadap siapapun. Ya, nanti dengarkan Tuhan dan Tuhan akan berbicara kepada kita, membimbing, menuntun kita. Ya, dan mohon ampun bahwa kita jatuh dalam dosa. Ya, yang dilakukan oleh si iblis. Karena si iblis tidak suka kita itu mengalami kesejahteraan. Di dalam Tuhan kita akan mengalami kesejahteraan dengan seluruh aspeknya. Bukan hanya secara rohani, tetapi secara spiritual, secara finansial juga, secara keuangan, relasional dengan orang lain. Karena kita menjadi manusia yang rendah hati. Ya. Maka mari saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mengundang Anda untuk mengikuti atau masuk dalam kelompok doa yang saya sebut dengan kelompok doa Corona Marie. Ya, corona adalah mahkota Maria. Di masa corona ini, virus corona ini, musuh kita yang tidak kelihatan, yang membuat kita cemas, membuat kita gelisah. Kita harus lawan dengan Corona Maria, mahkota Maria. Maria yang mencintai kita, Maria yang menolong kita, Maria yang memberikan harapan, memberikan kekuatan kepada kita. Dan itulah ibu kita di dunia, tapi juga di surga. Dan luar biasa. Jadi Tuhan memberikan kepada kita suatu anugerah yang tak terkirakan, ya, yaitu Bunda Maria sebagai Bunda penolong abadi. Ya. Maka mari saudaraku yang terkasih, bagi Anda yang berminat silahkan WA saya, kita sekali lagi memulihkan hidup kita sendiri, menyelamatkan dunia dengan menjadikan kita menjadi terang. Intinya berdoa adalah mungkin berdoa sudah kita lakukan dengan berbagai macam doa. Tapi kalau kita mau serius, saya minta Anda atau kita bersama-sama berdoa jam 3 pagi. Berdoa jam 3 pagi. Seperti Yesus berdoa jam 3 pagi. Berdoa kepada Bapaknya. Dan ini mari kita coba teladan Yesus ini. Lalu puasa Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk sementara mulai dari Jumat, mulai dari makan malam, setelah makan malam sampai Minggu, sampai besok harinya sampai makan siang. Tidak makan, tidak nyemil, boleh minum. Tapi lama-kelamaan mungkin kita tidak boleh minum. Semakin kuat kita berpuasa. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kehebatan sendiri, tetapi supaya kita bertobat, tidak bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Dan itulah yang dilakukan Yesus kepada kita. Semoga Anda bersedia atau kita bersama-sama bersedia bertobat. Jadi intinya pertobatan pribadi, intinya mendengarkan Tuhan, intinya supaya kita dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, dengan mengikuti kelompok yang saya sebut kelompok doa Corona Maria. Tuhan memberkati kita semua, meneguhkan kita semua dengan rahmat dan kasih-Nya untuk bangsa negara kita, untuk pemimpin kita, untuk siapa saja yang berjuang untuk kebahagiaan bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.